Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Hari Koperasi ke-77 kepada seluruh insan koperasi di tanah air. Koperasi sebagai ekosistem untuk konsolidasi, akselerasi, dan eskalasi ekonomi mikro dan kecil adalah tema yang kami angkat untuk meneguhkan peran strategis koperasi dalam mengantarkan Indonesia emas di 2045. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya muliakan, beberapa tahun terakhir dunia tengah menghadapi berbagai krisis, mulai dari krisis ekonomi, pangan, iklim, hingga geopolitik yang mengakibatkan ketidakpastian dalam segala sendi kehidupan. Tantangan serupa juga sedang kita hadapi di tanah air, seperti gejolak harga pangan dan ketidakpastian masa panen. Peringatan Hari Koperasi ke-77 kali ini menjadi momentum untuk merefleksikan peran koperasi di tanah air agar semakin strategis dalam menjawab tantangan krisis dan ketidakpastian tersebut, khususnya untuk mempercepat ikhtiar kebangsaan keluar dari middle income trap. Hari ini, pendapatan per kapita rakyat kita diperkirakan baru mencapai sekitar 4.919 US dollar. Sedangkan untuk menjadi negara berpendapatan tinggi di 2045 atau negara maju, pendapatan per kapita harus bisa naik setidaknya 5 kali lipat dari sekarang. Disinilah peran koperasi menjadi sangat penting untuk melengkapi ekosistem usaha rakyat agar dapat tumbuh dari usaha mikro ke usaha kecil, dari usaha kecil ke usaha menengah, dan terhubung ke rantai pasok industri nasional. Sebagai contoh, di sektor pertanian dan pedesaan, koperasi telah menjadi lembaga keuangan utama dalam pemenuhan pembiayaan usaha. Solusi inilah yang ingin kita perbesar melalui penguatan LPDB dengan mematok 100% dari pembiayaan untuk koperasi. Fondasi inilah yang tengah kita siapkan melalui pengembangan model korporatisasi berbasis koperasi, seperti pembangunan pabrik minyak makan merah per 1.000 hektar sawit milik Koperasi Petani Swadaya, serta penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan kecil dan tradisional melalui skema solusi atau solusi untuk koperasi nelayan. Demikian halnya dengan pembangunan rumah produksi bersama pada 3 tahun terakhir. RPB menjadi sentra industri skala menengah yang dikelola oleh koperasi untuk mengolah komoditi unggulan ekonomi rakyat di berbagai daerah agar menghasilkan produk-produk berkualitas dan bernilai ekonomi tinggi. Alhamdulillah, RPB yang dikelola oleh koperasi ini telah terbangun dan mulai dikembangkan untuk pengolahan produk turunan dari coklat, garam, rotan, bambu, kulit, cabai, dan beberapa komoditi unggul lainnya di sejumlah daerah. Inilah sejatinya masa depan ekonomi kita, masa depan lapangan pekerjaan kelas menengah yang menjanjikan untuk generasi muda hari ini dan ke depannya. Koperasi di tengah himpitan krisis dan serba ketidakpastian hari ini harus semakin agile, yakni memiliki kemampuan adaptasi lebih cepat, lebih inovatif, dan lebih akuntabel, sehingga dapat memberikan manfaat lebih besar kepada anggota dan lingkungannya. Maka semangat inilah yang kita ingin lembagakan ke dalam rancangan undang-undang koperasi. Kita berharap agar RUU Koperasi segera diundangkan untuk memperkuat ekosistem kelembagaan koperasi yang lebih baik. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus dan segenap anggota koperasi dimanapun berada. Ketekunan dan keteladanan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian dalam berkoperasi telah ikut mengantarkan ekonomi Indonesia terus tumbuh hingga seperti sekarang. Kita membutuhkan lebih banyak lagi koperasi-koperasi yang menyediakan inovasi dan teknologi, sehingga menjadi ekosistem usaha yang lebih menjanjikan bagi anak-anak muda untuk berkiprah. Saya berharap semangat berkoperasi itu terus kita tularkan kepada generasi muda. Dirgahayu Koperasi Indonesia ke-77. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.